Selamat sore saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan melalui Pitu Channel. Dan sore hari ini saudara ada kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama. Namun mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kemungkinan dan peluang yang Engkau buka bagi kami untuk kami boleh belajar dari firman-Mu, mengetahui kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu berkuasa akan mengubah hidup kami melalui perenungan firman Tuhan sore hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah pembacaan firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi setiap warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau kuambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyimak apa yang kita baca pada sore hari ini, dapatlah saya katakan bahwa bacaan kita hari ini adalah surat keputusan, sebuah vonis dari Tuhan untuk sebuah kesalahan yang pernah terjadi pada waktu zaman dahulu kala, zaman Adam dan Hawa. Bahwa ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, lebih memilih untuk taat kepada iblis dan meninggalkan Tuhan, maka keluarlah vonis dari Tuhan untuk 3 oknum yang dinyatakan bersalah ini. Kita belajar saudara-saudara, ayat 14 merupakan vonis Tuhan yang dialamatkan kepada pelaku pertama, yaitu ular atau iblis. Lalu ayat 15 merupakan ayat solusi saudara-saudara. Ini bukan vonis, tapi solusi yang tepat menurut Tuhan untuk sebuah penyelamatan manusia berhadap-hadapan dengan ular. Lalu ayat 16 saudara-saudara adalah vonis untuk perempuan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17 merupakan vonis untuk manusia atau Adam. Belajar dari 3 vonis ini saudara-saudara,
Sesungguhnya ada keanehan dari vonis ini. Karena ayat 14 adalah vonis untuk ular. Seyogianya, seharusnya, idealnya, ayat 15 itu seharusnya adalah vonis untuk perempuan. Lalu ayat 16 adalah vonis untuk Adam. Ini beda, saudara. Ayat 14 vonis untuk ular, lalu ada satu ayat. Ada satu ayat yang merupakan solusi. Solusi bagi kesalahan Adam dan Hawa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, tidak satu pun kalimat yang diucapkan oleh Adam dan Hawa meminta tolong kepada Tuhan. Tidak pernah. Tetapi ayat 15 ini yang boleh kita sebut sebagai janji perdana Allah untuk menyelamatkan manusia. Bukan atas permintaan Adam dan Hawa, tetapi ini adalah prakarsa Tuhan. Inisiatif Tuhan tanpa diminta oleh pihak manapun juga. Ini keanehan, saudara. Sekali lagi saya anggap keanehan karena seharusnya vonis itu berturut-turut. Belakangan baru terjadi solusi. Ini membuktikan, saudara, bahwa Allah memang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan mengasihi saya. Ia menempatkan vonis untuk nenek moyang kita Hawa dan Adam setelah ada solusi. Sekali lagi, ini adalah keanehan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 yang kemudian kita sebut sebagai janji perdana Allah. Karena inilah janji yang pertama dari Allah untuk sebuah karya salib Kristus di atas Golgota. Inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Sehingga saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapapun Anda dan saya, tidak ada hal yang lain yang harus kita lakukan. Kita percaya bahwa ini adalah janji Allah yang pertama. Dan itu sudah dibuktikan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebagai apa yang disebut dalam bacaan kita ini sebagai keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Hanya Yesus, saudara, yang mampu meremukkan kepala ular itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehingga tidak akan ada satupun kalimat yang seakan-akan meragukan janji Allah itu. Janji Allah itu ya dan amin. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya kepada siapapun, termasuk kepada Anda dan saya. Sekalipun kalau kita menggunakan logika manusiawi kita, terkadang kita tergoda seakan-akan Allah melupakan janjinya kepada kita. Tetapi pembuktian bahwa Allah sungguh setia dibuktikan dari Kejadian 3:15 yang sudah diselesaikan oleh karya salib Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun saudara berada kini, yakini, sungguh yakini bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat bagi situasi dan kondisi kehidupan kita saat ini. Dimanapun Anda berada, ingatlah akan hal ini. Karena jauh-jauh sebelumnya, sebelum kejadian demi kejadian dalam hidup kita, Allah telah berjanji untuk mendatangkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Pembuktian kasih Allah juga sangat-sangat terbukti dari ayat ini, bahwa keberpihakan Tuhan masih jelas-jelas dari ayat ini. Ayat 14 sampai ayat 19 membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh bersama-sama dengan kita, berpihak kepada kehidupan Anda dan saya, untuk kemudian percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya perenungan firman Tuhan ini akan mengetuk pintu hati kita untuk kemudian percaya pada janji Allah. Allah tidak pernah berbohong kepada saudara dan saya.
melainkan Ia akan menepati janjinya sesuai dengan apa yang Ia sudah sampaikan kepada alam semesta ini, terutama kepada kita sekalian. Dimanapun saudara berada, kita berharap bahwa apa yang menjadi bacaan kita sore hari ini akan meneguhkan, mengokohkan iman percaya Anda kepada Yesus Kristus, satu-satunya jalan keluar, solusi bagi kejatuhan nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tuhan memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengaku di hadapan-Mu kini bahwa ternyata Engkau adalah Allah yang kudus, agung dan mulia. Namun Engkau menyatakan keberpihakan Engkau kepada kehidupan kami. Engkau membuktikan Tuhan melalui bacaan kami pada sore hari ini. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga siapapun di antara kami seharusnya menyadari ini, bahwa kasih Allah itu kami pun harus meresponnya dengan percaya pada apa yang telah Allah lakukan melalui karya salib Kristus di atas bukit Golgota. Seharusnya Tuhan kami percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi isi dunia ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkaulah yang telah mengumpulkan kami dalam sebuah persekutuan jemaat dimanapun kami berada. Bahkan kami semua menjadi bagian dari gereja Toraja Mamasa, gereja yang kami yakini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami pun percaya Engkau akan menolong saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada. Bahkan semua orang yang menaruh perhatian pada kemajuan demi kemajuan gereja Tuhan, gereja Toraja Mamasa. Dan karena itu kami berdoa bagi pengurus BPMS Gereja Toraja Mamasa bersama unit-unit kerjanya. Engkau memberkati, Engkau ada di sana Tuhan, menolong untuk banyak hal, di mana mereka juga menampakkan diri sebagai manusia biasa yang lemah. Namun Tuhan pasti menguatkan, mengubahnya menjadi kekuatan bagi pelayanan kami. Pelayanan-pelayanan para pendeta di Gereja Toraja Mamasa dalam dinamika kehidupan pelayanan, kami mohon Engkau hadir Tuhan untuk memberi berkat, memberi kekuatan, kesehatan yang baik bagi para pendeta, bahkan semua pengurus BPMK, BPMJ dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan kami. Kami berdoa kepadamu Bapa di dalam sorga akan apa yang sedang menjadi pergumulan dunia. Biarlah kami juga terlibat di dalamnya untuk mengubah kehidupan dunia ini menjadi lebih cerah ceria di dalam Tuhan. Engkau akan memakai kami Tuhan, menghalau COVID-19 bersama Tuhan tentunya. Engkau memberkati pemerintah kami, baik yang ada di pusat sampai ke pelosok-pelosok, terutama yang ada di Kabupaten Mamasa. Engkau memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua unsur yang ada di Kabupaten Mamasa ini. Tuhan kami, demikian juga dengan saudara-saudara kekasih kami yang terus bekerja begitu keras berhadapan dengan COVID-19. Engkau akan menjamin kesehatan yang baik bagi mereka sekalian. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sungguh terima kasih Pitu Channel ada di dalam tangan Tuhan. Berkatilah Pitu Channel ini untuk terus menjadi media di mana kami boleh belajar kebenaran firman Allah yang memiliki kuasa dan sanggup mengubah hidup kami sekalian. Bapa, inilah doa kami, seruan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, terima kasih. Demikianlah jumpa kita sore hari ini. Apa yang kita pelajari, saya percaya Tuhan akan menjadikannya sebagai sarana untuk mengubah hidup saudara-saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.